Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian ilmu fikih kewajiban suami terhadap istri. Sabda Nabi 12 di bawah. Dan lagi sabda Nabi SAW bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu cemburuan, dan orang yang mukmin pun cemburuan. Allah itu juga cemburu, orang mukmin juga cemburu. Ada orang miskin, fakir, rajin ibadah, rajin sholat, pokoknya perbuatan mungkarat ditinggalkannya, perbuatan yang ma'ruf dia kerjakan. Di samping itu juga dia bersedekah, membagikan sebahagian rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya. Tidak banyak, sedikit, sesuai dengan kemampuan dia. Cemburu Tuhan nengoknya. Engkau serta miskin, engkau serta susah, mampu memberi, sedangkan aku serta kaya, serta kayaku tak bisa pula memberi. Dikasih Allah, nah ambil. Itu cemburunya Tuhan. Orang mukmin pun juga cemburu. Dan cemburu Allah Ta'ala itu bahwa mendatangi oleh seorang laki-laki akan yang diharamkan Allah Ta'ala atasnya. Cemburu Allah kalau perempuan itu bercakap atau dia datang kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ketahui olehmu cemburu itu disuruh apabila ada alamat yang jadi syak akan dia, karena memeliharakan akan kejahatan yang datang atas istri itu. Boleh dengan sebab cemburu awak, jadi istri kita itu pun takut dia. Ini pulang nih pasti tanya ini, dari mana aku nih, maka aku siapkan dulu bahan-bahan nokoh aku dulu, umpamanya lah, supaya jangan ketara kali. Pandai-pandailah dia. Disuruh kalau ada alamat yang jadi syak akan dia, ragu kemana dia begini, kemana dia berangkat, boleh untuk memeliharakan akan kejahatan yang datang atas istrinya, untuk menjaga supaya jangan jatuh kepada perbuatan yang jahat. Bolehlah, cemburu itu bagus juga itu, tapi jangan berlebihan. Jangan sangat terlebih cemburunya, yang tidak pantas pada adat, sekira-kira jadi jahat sangka akan istrinya dengan tiada suatu sebab. Itulah gaknya bahasa kita nih, cemburu buta lah dia. Karena cemburu buta itu bukan lagi dia syak, sudah sampai kepada had menuduh nanti. Bukan dia ragu, tetapi sudah sampai kepada batas had menuduh. Jangan berlebih-lebihan. Kalau sudah berlebih-lebihan, tak suka syara itu. Innallaha la yuhibbul musyrifin.
Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Kalau beribadah ada berlebih, nggak ada lagi kurang. Kalau mencari harta boleh qanaah, tapi kalau cari ilmu ibadah jangan qanaah, jangan pernah merasa cukup. Jangan berlebih-lebihan cemburunya, kelewatan. Kalau berlebihan nanti masuk kepada su'udzan. Su'udzan itu jahat sangka. Maka yang demikian itu ditegah, dilarang oleh agama. Kalau sempat membawa kepada jahat sangka, tak ada sebab-sebabnya, tiba-tiba sudah dituduh aja. Maka yang demikian itu ditegah, dilarang oleh agama, tak boleh cemburu buta. Padahal tempat emaknya dia, awak tuduh pula dia ke bambu ungu. Padahal dia bonceng sama keponakan kandungnya, awak tuduh pula dia bonceng sama mantan lamanya. Nah, itu namanya su'udzon. Walaupun sudah tua ada cemburu tuh, ada. Walaupun sudah tua juga imbangnya, ya kan? Ada cemburu. Almarhum nenek saya dulu udah 80 ya, atau saya 85, cemburu juga. Ada di depan tuh nenek-nenek juga 78 ada kan. Jual sarapan pagi. Jadi sekali nenek itu suka kali ngasih sarapan atau saya sedekah. Dia manggil Ato, sarapan Ato. Nenek saya nggak mau, pindah aja sampai ke Labuan. Gara-gara itu pindah. Itu rumah dealer sana, pindah kemari Titi. Asal nama nenek itu panggilannya Mbah. Asal kami cerita Mbah merepet panjang. Tak sangka aku atuk kau pantas on rajin kali turun ke bawah. Dia begini, begitu, begini. Repet, masuk repet. Itu cemburu juga. Kami suka ngacan. Asalkan dia buka cerita itu, tak ada dimasak, tinggal masak. Repet. Tak sangka. Pantas rajin ngasih lontong, ngasih kue. Iya. Kami gelak, udah 85, udah mati ya gitu. Maafnya udah keriput semua, udah macam babat tuh kulit udah. Tapi itulah sifat cemburu itu tetap ada walaupun sudah tua. Jadi boleh jadi dah tua-tua datang cemburu, boleh jadi. Dibenci, ditegah oleh syara itu berlebih-lebihan. Seperti sabda Nabi SAW, inna minal ghirati yabghuduha Allah Ta'ala wa huwa ghairatu rajuli ala ahlihi min ghairi sababin. Artinya bahwa sungguhnya setengah pada cemburuan itu dibenci, dimurkai akan dia oleh Allah Ta'ala. Dan cemburunya seorang laki-laki atas ahlinya, istrinya, dengan tidak ada satu sebab yang membawa dengan keraguan. Kesalahan jika ada cemburunya itu sebab yang membawa kepada syak, ragu, maka sugianya, bahayanya cemburu boleh. Handphone letaknya bawah bantal, nyuci letaknya dekat bak, masak letaknya dekat gas. Kalau dia tidur letaknya bawah bantal, letaknya bawah ketiaknya, dipakai tanda kunci. Kata Sandi, supaya awak suami tak bisa bukanya. Kita ni tahulah suami kolot, suami 1945 tak begitu ahli main HP. Orang tu takut gitu dah.
Ditulisnya situ bacaannya sepupu, rupiah kontraktor. Kalau udah mau nyuruh-nyuruh gitu takut dinampak kan, berarti ada pemborong besar dalamnya. Letakkan aja gitu, tengok-tengok. Mau direbus ya rebus, tinggal. Cuma itulah teknologi canggih ini kalau tidak dilandasi dengan iman menggunakannya, bisa kita cenderung kepada perbuatan yang maksiat itu. Dan demikian lagi, jangan sangat memeriksa dan mengintai akan kejahatan istri. Jangan terlalu diperiksa dan diintai kali kejahatannya dan akan kecemburuan, karena demikian itu ditegakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bermula jalan yang mengatakan yakni melepaskan daripada cemburu itu, bahwa jangan diberi masuk atas perempuan itu seorang laki-laki, dan perempuan jangan diberi keluar kepalanya sekalian. Dan adalah beberapa sahabat Rasulullah SAW, jangan dibiarkan buka kerudung, jadi menutup aurat tadi itu, supaya jangan ada laki-laki mengganggunya. Kalau sudah berpakaian minim diganggu lah dia. Pendek-pendek, kadang tidak pula pendek pakaian tu, serba ngepas pula. Macam lembang Tanjung Pura. Jilbab pakainya tapi ngepas semua. Ada gitu. Sekarang ni tengoklah, musim kali mama senam kesehatan jantung. Senam dulu tuh, itulah yang pas. Kalau sekarang bukan senam tuh. Ada senam gitu tuh, melentik sana melentik kemari, joget dan disco, lagunya kayak ngeracun. Baru pelatih pula umur 23 yang senam tadi atuk 58, nah tuh ngapain ikut pula gitu. Jadi cuma atuk senam ni, nengoklah atuk sana atas meja tuh. Apa hukumnya tak haram? Tak ada lagi. Tawaran boleh, dosa jalan, haram tuh ya, tak boleh. Dia pun bikin senam di luar-luar tuh, begitu pakaiannya haram itu. Kecuali di dalam rumah, dalam ruangan, itu pun tak boleh juga, ada ketat-ketat. Bisa juga terjadi lesbian itu, perempuan sama perempuan datang senang hati. Terakhir apa kata jemaah, masuk ikut Ustaz, ya bagus, ya bilang. Boleh senam, tapi di ruangan ada perempuan, yang laki-laki ada dalam. Ya, jaga dia. Karena kalau satu hari itu berapa jam juga tuh, masih ada tuh. Tempat kita belanja pun lagi, Jujuya, Irian. Kalau tak penting-penting kali awak, tak ada yang di tempat lain, udahlah, janganlah biasa kan. Apalagi nanti datang pula sales. Bapak penyakitnya apa katanya? Nah, pegang tangan awak, diceknya semua. Awak pun gelak-gelak, awak datang setannya dah. Nah, itulah unsur maksiat itu paling banyak. Taat tidak bisa banyak, maksiat pula datang dan meredam amal, merusak amal ibadah. Nah, sekarang dah tak bisa lagi kita jaga berobat rumah sakit, semua bidannya perempuan. Tak ada perawat tuh, jarang laki-laki, semuanya perempuan. Dah lah, tak ada lagi, dah lah, darurat. Cuman pasang kosot, niat awak betul-betul. Hakikatnya Allah tahu, walaupun zahirnya gaya kita itu ikhlas, tapi hakikatnya Allah mengetahui dia. Dan adalah beberapa sahabat Rasulullah SAW menyempitkan segala lubang jendela dan segala lubang pagar rumahnya, supaya jangan melihat oleh perempuan kepada segala laki-laki, supaya perempuan itu tidak
supaya dia jangan banyak melihat laki-laki. Sebab kalau dia banyak melihat laki-laki, dibikinnya nanti jadi bahan komparatif, perbandingan. Kalau dia terlalu banyak melihat laki-laki, nanti jadinya perbandingan. Waktu aku pergi tadi bang, aku tengoklah suami sepulang tu bang. Ngeri kali duitnya bang. ATM-nya 7 bang di dompet. Dia ngasih serimen banting itu bang di 10 juta tu bang. Pah, taruh bang. Abang limpul yang geletar naruhnya. Banding. Kalau dia tak nengok gitu ada dibandingkan ya? Enggak ada. Nah, jadi bahan perbandingan dia. Ada fitnah besar kan. Dan telah melihat oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu akan istrinya menilik dari jendela rumahnya, maka memalu ia akan istrinya. Mak ngeri betul ya Muaz bin Jabal nih. Istrinya nengok laki-laki, melihat laki-laki di luar dia, maka memalu dia, memukul dia akan istrinya. Dan melihat dia akan istrinya memberi kepada hamba laki-laki akan buah tufahah, apel yang telah memegang, ia akan setengah marah juga dia. Diberi hamba sayanya tapi tangannya terpegang dengan tangan hamba sayanya, marah dia. Dan kata Hasan Al-Bisri rahimahullah ta'ala, adakah kamu tinggalkan yakni beberapa akan perempuan kamu, istri kamu, berimpit-rimpit berkumpul-kumpul dengan laki-laki yang banyak di dalam pekan pajak, niscaya menjatuhkan Allah Ta'ala akan seorang yang tiada cemburunya. Dihina Allah lah laki-laki seperti itu. Nampaknya istrinya berimpit-rimpit dari pajak itu, dia slow aja di situ. Tak bagus loh. Makanya yang belanja itu laki-laki sebenarnya, bukan perempuan. Mulai besok belanja lagi kita ya. Dah dapat gaji malam ni ya. Yang sempat-sempat kena belanja. Biar aja istri awak di rumah kita aja yang belanja ya. Kasih tahu dia. Bisa pak berani belanja? Tak pandai ya. Oh tak bisa dah lah. Dah sampai sini bukan? Gitu lah. Dan telah berkata Imam Ghazali, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhil jamaah wa ala al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.